warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kepala sekolah dan guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Saya Haja Nurmadia R. SPD MPD, pemimpin pembelajaran di SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru, akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan refleksi pembelajaran dan juga refleksi program sekolah dilaksanakan di sekolah kami. Pembelajaran adalah suatu proses yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap hari kita menghadapi pengalaman baru dan belajar dari interaksi dengan lingkungan, orang lain, dan bahkan dari diri kita sendiri. Dalam proses pembelajaran, kegiatan refleksi itu sangat penting. Kenapa hal itu sangat penting? Ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar kita melakukan refleksi. Seperti, apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana saya belajar? Yang ketiga, apa yang saya rasakan selama pembelajaran? Yang keempat, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pandangan atau keyakinan saya? Yang kelima, bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan dalam situasi lain atau di masa depan? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan? Dari beberapa pertanyaan tersebut, kita dapat menggali potensi diri kita secara lebih mendalam, menghindari kesalahan yang sama, dan terus berkembang sebagai individu yang lebih sadar dan produktif. Karena itu adalah barometer dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau program yang telah kita susun. Jadi, refleksi itu sangat penting dilakukan untuk melihat keberhasilan dari sebuah kegiatan kita lakukan di sekolah. Baik, inilah gambaran video kegiatan refleksi yang kami lakukan di SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Selamat menyaksikan. Melakukan refleksi, baik kiranya hari ini saya mengambil salah satu kegiatan di akhir sekolah, yakni salah satu yang menjadi patokan kita adalah melakukan refleksi baik itu proses pembelajaran ataupun program sekolah di akhir tahun pelajaran 2022-2023. Kenapa Bapak Ibu kita melakukan refleksi? Supaya Bapak Ibu bisa memahami, kita semua bisa memahami apa yang perlu kita benahi, mana yang perlu dipertahankan, itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang nantinya kita akan lihat. Yang menjadi kelebihan itu akan menjadi motivasi bagi kita, sedangkan yang menjadi kekurangan akan menjadi motivasi juga untuk lebih bisa ditingkatkan. Jadi apapun yang terjadi itu tetap menjadi motivasi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebentar lagi ini kelas 3, tahun ini kelas 3 dan kelas 6 sudah akan berkurikulum merdeka juga. Jadi dia angkatan ketiga dari program sekolah penggerak. Nah, saya ingin Bapak Ibu kita melakukan kelas 5. Jadi ini kelas 5 membimbing, maksudnya maksud saya kelas 5 bisa membantu kelas 6. Jadi tidak perlu kita harus sosialisasi seperti biasa. Cukup guru kelas 5, kita kan 3 orang, jadi bisa mengambil satu orang atau membentuk komunitas saja. Itu kita membentuk komunitas kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh.
kendala yang kami temukan dalam kurikulum Merdeka, yaitu pada saat membuat modul ajar terkhusus kepada kegiatan inti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ saya pribadi itu merasa kewalahan untuk mencari bagaimana pembelajaran yang dilakukan dalam membelajarkan pelajaran dengan 3 macam gaya atau 3 macam model, yaitu visual, iya. audio, dan kinestetik. Iya, jadi seperti itu Bu. Jadi sekian dari saya. Demikianlah video singkat tentang pelaksanaan refleksi pembelajaran dan refleksi program di SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita selalu mengeksplorasi kekuatan yang ada pada diri kita. Refleksi bukan hanya sekedar proses merenung, tetapi lebih merupakan perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan lingkungan sekitar kita. Mari kita menjadi individu, menjadi insan yang lebih bijaksana, lebih sadar akan pentingnya sebuah proses pembelajaran dalam hidup ini. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.